Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan yang keempat ya. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai model eliminasi dan substitusi dan bagaimana cara menerapkannya dalam perekonomian. Kita mulai. Metode yang pertama yaitu model eliminasi. Nah, apa itu model eliminasi? Model eliminasi ini adalah model untuk menghilangkan ya salah satu variabel dengan mengkalikannya dengan nilai tertentu sehingga nanti kita dapat mengetahui nilai untuk variabel lainnya. Nah, caranya seperti apa? Caranya di contoh soal yang pertama. Model yang pertama yaitu model eliminasi. Nah, di sini persamaannya ada dua persamaan di soal ya. Persamaan untuk Y sama dengan Fx itu 5Y sama dengan 0,5X dikurangi 20. Dan persamaan yang kedua untuk Y sama dengan Gx yaitu 2Y sama dengan minus 0,8X ditambah 12. Nah, karena model eliminasi ini menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan nilai dari variabel lain, maka dalam hal ini saya misalnya ingin menghilangkan nilai Y-nya. Ya, maka persamaan pertama saya akan mengkalikan dengan 2 ya, agar nanti nilainya sama nilai Y-nya dan bisa dihilangkan. Nah, untuk persamaan yang kedua saya kalikan 5 ya, sehingga nanti di dalam perhitungannya kita kalikan 5Y kita kalikan 2 ya untuk persamaan yang pertama, lalu menjadi 10Y sama dengan 0,5X kita kalikan juga 2. Ya, menjadi 1X dikurangi 20X juga 20 ya, maaf. 20 kita kalikan dengan 2 juga. Sehingga diketahui persamaannya menjadi 10Y sama dengan 1X min 40. Nah, sedangkan untuk persamaan yang kedua, kita kalikan keseluruhannya dengan 5 ya. Jadi 5 dikalikan dengan 2Y ya menjadi 10Y sama dengan 0 minus 0,8X kita kalikan juga dengan 5 maaf, menjadi minus 4. Nah, lalu selanjutnya plus 12 ya kita kalikan dengan 5 juga menjadi 60 ya. Nah, setelah ini kita bisa mengeliminasinya ya. 10Y dikurangi dengan 10Y hasilnya 0 ya. Jadi saya tuliskan 0 saja ya, tidak perlu 0Y. Nah, lalu selanjutnya 1 kita kurangkan dengan minus 4 menjadi 5 ya. Nah, 5X berarti, nah lalu selanjutnya minus 40 kita kurangkan dengan 60 menjadi minus 100 ya. Nah, ini seperti ini, 0 sama dengan 5X dikurangi 100. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan. Kita pindah ruaskan, misalnya 5X ini saya ingin pindahkan ke ruas sebelah sini ya. Jadi 5X ini akan berubah tandanya menjadi minus 5X ya. Nah, seperti ini. Minus 5X, sedangkan untuk 100-nya saya tetap ada di sisi sini ya. Jadi tetap minus 100. Nah, untuk mengetahui nilai X-nya, maka tinggal kita bagi ya. Cara membaginya yaitu minus 100 ini kita bagi dengan konstanta nilai X atau minus 5 ini ya. Sehingga nanti diketahui nilai X-nya itu sebesar 20. Nah, setelah mengetahui nilai X-nya, selanjutnya kita inputkan data X sama dengan 20 ini ke salah satu persamaan. Boleh ke persamaan yang pertama yang ini, ataupun ke persamaan yang kedua. Nah, contohnya saya ini ingin memasukkan ke persamaan yang pertama, ya, yaitu 5Y sama dengan 0,5X dikurangi 20. Berarti, kalau kita inputkan menjadi 5Y sama dengan 0,5 kita kalikan dengan 20 ya. Kita kalikan dengan 20 dikurangi 20 ya. Berarti 5Y itu sama dengan 0,5 ya. 0,5 ini kita kalikan dengan 20 menjadi 10 ya dikurangi 20 ya. Nah, sehingga nanti di dalam persamaannya kita kurangi lagi 5Y sama dengan
10 dikurangi 20 ya, menjadi minus 10. Nah, untuk mengetahui nilai Y-nya sama seperti tadi, kita bagi angka minus 10 ini, ya, angka minus 10 ini dengan konstanta Y-nya, yaitu 5 ini. Sehingga diketahui nilai Y-nya sebesar minus 2. Sehingga nanti kalau ingin ini kan ya ke dalam suatu titik, berarti di sini sudah diketahui titiknya ya, yaitu kan X, Y ya, kalau untuk menentukan titiknya. Sehingga nanti ini menjadi 20, minus 2. Contoh yang kedua, nah di sini kita akan menggunakan model eliminasi dengan dua variabel bebas. Nah, caranya misalnya di sini ada contoh soal ada persamaan 1, 2, dan 3 dengan variabel Y, X, dan juga Z. Ya. Nah, karena di sini ada variabel X, Y, dan Z, maka kita harus menghilangkan salah satunya ya. Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Cara menghilangkannya nanti kita akan memilih ya 2 persamaan dari 3 persamaan ini untuk membentuk persamaan yang baru. Nah, contohnya di sini untuk membentuk variabel persamaan baru ya, saya akan menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2. Ya, untuk persamaan baru yang pertama. Untuk persamaan baru yang kedua, saya akan menggunakan persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, baik, kalau begitu kita langsung saja ke perhitungannya ya. Nah, di sini untuk persamaan baru yang ingin saya buat, nah saya harus menghilangkan salah satu ya, antara X, Y, dan juga Z. Nah, dalam hal ini misalnya saya ingin menghilangkan nilai Z-nya. Ya, oleh karena itu, untuk persamaan pertama yang ini, saya akan mengkalikannya dengan 1. Sedangkan untuk persamaan yang kedua, saya akan kalikan dengan minus 2. Gitu ya. Nah, berarti untuk persamaan pertama, karena kita kalikan 1, maka angkanya pun tidak akan berbeda ya. Tetap 2Y sama dengan 3X ditambah 4Z dikurangi 40. Nah, sedangkan untuk persamaan yang kedua, kita kalikan minus 2 ini dengan 5Y, ya, menjadi minus 10Y. Lalu selanjutnya 7X kita kalikan juga dengan minus 2, menjadi minus 14X. Lalu selanjutnya minus 2 kita kalikan dengan minus 2, menjadi positif ya, positif 4. Lalu selanjutnya positif 15 kita kalikan dengan minus 2 ya, menjadi minus 30. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita kurangkan saja. Jadi, minus 2 ya, dikurangi dengan minus 10, menjadi 12Y, ya. Lalu 3 dikurangi minus 14, menjadi 17X, betul ya, menjadi 17X. Lalu selanjutnya positif 4, Z kita kurangkan dengan positif 4Z, maka akan menjadi 0, jadi kita tidak sertakan di sini, ya, kita tidak tuliskan. Lalu selanjutnya minus 40 dikurangi minus 30, berarti minus 10 ya, minus 10. Nah, ini adalah persamaan baru yang kita punya, ya. Nah, ini persamaan baru ya. Persamaan 1 ya, saya beri tanda kurung karena ini yang baru, gitu ya. Nah, ini untuk persamaan 1 yang baru. Untuk menyusun persamaan yang kedua, caranya pun sama. Saya di sini menggunakan persamaan 1 dan 3 dari sini ya, di antara 3 ini, saya menggunakan persamaan 1 dan 3. Nah, saya juga ingin menghilangkan nilai Z-nya. Nah, oleh karena itu, persamaan yang pertama, saya akan kalikan dengan 3. Sedangkan persamaan yang kedua, saya akan kalikan dengan 4. Ya, berarti untuk persamaan yang pertama, 2Y, kita kalikan 3 menjadi 6Y, ya, sama dengan 3X, kita kalikan juga menjadi dengan 3, menjadi 9X, ya. Lalu ditambah 4Z, kita kalikan juga dengan 3, menjadi 12, ya. Menjadi 12X, 12Z ya. Nah, setelah itu minus 40, kita kalikan juga dengan 3, menjadi minus 120. Nah, selanjutnya untuk persamaan yang kedua, persamaan yang ketiga ya, kita kalikan dengan 4.
Ya, jadi minus 6Y kita kalikan dengan 4 menjadi minus 24, ya. Nah, lalu 12X ya, 12X dikalikan dengan 4 berarti menjadi 68, ya. Lalu selanjutnya positif 3Z, ya, positif 3Z kita kalikan 4 menjadi positif 12Z, lalu minus 20 ya, kita kalikan dengan 4 menjadi minus 80. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini caranya pun sama, kita kurangkan ya, kita kurangkan. Jadi minus 6 ini kita kurangkan dengan minus 24 ini ya, menjadi 30Y ya. Lalu selanjutnya 9X kita kurangkan dengan 68X menjadi minus 59X ya. Nah, 12Z dikurangi 12Z 0 kita tidak tuliskan. Lalu selanjutnya minus 120 kita kurangkan dengan minus 80. Berarti minus 40 ya. Minus 40. Nah, ini adalah untuk persamaan yang kedua, persamaan baru yang kedua. Ya. Nah, setelah ini bagaimana? Setelah ini caranya sama seperti yang tadi. Kita hilangkan salah satunya. Misalnya ingin menghilangkan X-nya, gitu ya. Jadi nantinya seperti ini. Misalnya persamaan ini ya. Dua persamaan ini. Kita inputkan terlebih dahulu. Ya, kita misalnya di sini ingin mencari nilai Y-nya, ya. Jadi, kita harus menghilangkan nilai X-nya ini. Caranya bagaimana? Caranya sama, seperti yang tadi, ya. Jadi, kita kalikan. Misalnya ini saya kalikan 59, misalnya. Yang ini saya kalikan minus 17. Sehingga nanti nilai X-nya ini bisa bernilai 0. Nah, setelah itu baru kita inputkan, ya, sama seperti tadi, inputkan ke salah satu persamaan, apakah yang ini ataupun yang ini, gitu ya, untuk mengetahui berapa nilai Y-nya. Gitu. Nah, untuk mengetahui nilai Z-nya, kita nanti kan sudah menemukan di persamaan ini ya, nilai X-nya berapa dan juga nilai Y-nya berapa. Selanjutnya untuk mengetahui nilai Z-nya, kita masukkan ke salah satu persamaan awal ini. Misalnya saya ingin menggunakan persamaan yang kedua, misalnya. Berarti 5 dikali Y yang sudah kita temukan tadi, sama dengan 7 dikali X yang sudah kita temukan, min 2Z ditambah 15. Nah, setelah itu kita hitung seperti tadi ya, dan pindah ruaskan sehingga nanti diketahui Z-nya berapa. Nah, ini adalah metode eliminasi untuk dua variabel bebas. Soal yang ketiga dan juga metode yang kedua, nah ini adalah metode substitusi. Nah, apa itu metode substitusi? Metode substitusi ini adalah metode yang digunakan dengan mengganti ya. Jadi sifatnya dia mengganti salah satu variabel dengan suatu persamaan sehingga nanti bisa diketahui berapa nilai X ataupun nilai Y-nya. Nah, contohnya misalnya di sini ya, ada persamaan 1 dan juga persamaan 2. Nah, di sini saya ingin mengubah terlebih dahulu persamaan ini ya menjadi persamaan yang lebih sederhana ya. Jadi dalam hal ini saya akan membagi variabel ini persamaan ini ya dengan 5 ya. Jadi misalnya 5Y dibagi 5 menjadi Y gitu kan ya. Y sama dengan 0,5 kita bagi 5 juga ya menjadi 0,1 X ya dikurangi 20 kita bagi juga dengan 5 menjadi 4. Persamaannya menjadi seperti ini ya karena saya bagi dengan 5. Nah, ketika persamaannya ini sudah sederhana, selanjutnya saya akan inputkan persamaan tersebut ke persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang kedua ini, ya, di sini kan sudah ada 2Y sama dengan
minus 0,8x ditambah 12. Maka nilai Y yang di sini, nah saya akan ganti dengan persamaan ini. Ya. Jadi nantinya akan berubah. Ya. Berarti nanti 2 kita kalikan ya dengan 0,1x dikurangi x ya, dikurangi 4. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Sama dengan 0,8x minus 0,8x ditambah 12 ya. Jadi saya inputkan persamaan Y ini yang saya temukan ini ya ke dalam Y yang ini. Sehingga nanti jadinya seperti ini ya. 0,2 dikali 0,1x min 4. Nah, setelah itu baru kita hitung. Ya, baru kita hitung. 2 kita kalikan dengan 0,1x ya menjadi 0,2x ya dikurangi 4 ya, di sini kurangi 4, berarti minus 4 ini kita kalikan juga dengan 2, berarti menjadi minus 8. Gitu ya. Jadi nanti persamaannya menjadi 0,2x min 8 sama dengan, ya, nah angka ini tetap sama ya, 0,8x plus 12. Nah, setelah itu baru kita kumpulkan, ya, kita kumpulkan angka-angka yang memiliki jenis yang sama ya. Jadi kalau X dengan X lagi, kalau konstanta dengan konstanta lagi. Jadi misalnya di sini 0,2X, berarti di sini tetap 0,2X ya. Nah, di sini ada minus 0,8X ya. Kita pindah ruas ke sisi yang sama dengan 0,2X ini. Sehingga nanti berubah tandanya dari minus 0,8X menjadi positif ya. Menjadi positif 0,8x. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu baru kita inputkan di sini 12 ya, 12 yang ini tetap 12. Ya, setelah itu di sini ada minus 8, kita pindah ruaskan ke sini menjadi positif 8. Ya. Sehingga nanti 12 kita tambahkan 8 menjadi 20 ya. Menjadi 20 ya. Lalu selanjutnya 0,2x kita tambah dengan 0,8x menjadi x ya atau 1x. Kalau 1x ya kita langsung x-kan saja gitu ya. Sehingga nanti diketahui nilai x-nya sama dengan 20. Nah, setelah mengetahui nilai X ini sama dengan 20, selanjutnya kita inputkan nilai X ini ke salah satu persamaan ya, yaitu persamaan yang ini, yang kita sudah sederhanakan tadi. Jadi nanti kita tinggal inputkan saja. Ini kita kalikan dengan 20 tadi ya. Kita kalikan dengan 20 tadi. Minus 4-nya juga tetap. Ya. 0,1 dikali 20 berarti 2 ya. Kita kurangkan dengan 4 berarti minus 2. Sehingga nilainya menjadi minus 2 ya. Nilainya menjadi minus 2. Nah, ini untuk perhitungan dengan menggunakan substitusi. Sehingga nantinya menjadi 20, minus 2.